Halo saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Pintu Berkat Channel. Pernahkah kalian merasa ada jurang yang makin lebar antara para pemimpin gereja dan jemaat? Atau pernahkah kalian mendengar, jangan mengusik orang-orang yang diurapi, sebagai alasan untuk menghindari kritik dan masukan? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana seharusnya kepemimpinan gereja dijalankan sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Jadi, jangan kemana-mana, karena pembahasan ini akan membuka mata dan hati kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam seputar kebenaran Injil di Pintu Berkat Channel. Kita mulai dengan melihat realitas di gereja kita. Ada sebuah kecenderungan yang kerap terjadi, di mana beberapa hamba Tuhan menggunakan ayat seperti jangan mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan untuk menolak segala bentuk kritik. Bahkan, ada yang berperilaku layaknya seorang majikan, di mana mereka mengharapkan bawahan memikul tas mereka, atau bahkan mendapatkan pengawalan sebagai simbol status. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ayat-ayat ini pada dasarnya menegaskan pentingnya menghormati dan mendukung mereka yang diberi tugas oleh Allah, bukan sebagai alasan untuk menjadikan mereka figur otoriter yang jauh dari kehidupan sehari-hari jemaat. Saat ini, kita harus membuka mata terhadap penyimpangan pemahaman dan perilaku yang bertolak belakang dengan teladan Kristus. Di kolom komentar, saya ingin tahu, pernahkah kalian menyaksikan praktik seperti ini di lingkungan gereja? Ayo, share pengalaman dan pemikiran kalian, karena diskusi ini untuk kita semua. Yesus Kristus adalah teladan utama kita dalam segala hal, termasuk dalam kepemimpinan. Di dalam Injil Markus, pasal 10, ayat 42-45, Yesus mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Di sini, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan soal mengangkat diri sendiri, melainkan tentang melayani sesama dengan kasih dan kerendahan hati. Bayangkan, jika Yesus yang adalah anak Allah, rela mencuci kaki para muridnya, betapa besar teladan kerendahan hati yang harus kita tiru. Dalam konteks ini, diurapi tidak semata-mata berarti diberi keistimewaan, melainkan dipilih untuk membawa pesan keselamatan dan kebenaran Allah dengan hati yang terbuka dan rela berkorban. Ambil waktu sejenak dan renungkan, bagaimana kita bisa menerapkan teladan pelayanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan ide-ide kreatif kalian di kolom komentar. Namun, kenyataannya, tidak sedikit pemimpin gereja yang terjebak dalam kesalahan pemahaman. Mereka sering menganggap diri lebih superior dari jemaat, bahkan memperlakukan orang lain seperti bawahan. Contoh nyata, perlakuan seperti majikan
di mana mereka mengharapkan orang atau jemaat untuk melakukan pekerjaan seperti membawakan tas atau bahkan untuk mendapatkan pengawalan sebagai bentuk penghormatan. Tindakan seperti ini tidak hanya menjauhkan mereka dari jemaat, tetapi juga bertentangan dengan semangat persatuan dari kasih yang diajarkan oleh Kristus. Ketika pemimpin menganggap diri lebih tinggi, mereka malah menutup ruang untuk dialog, masukan, dan pertumbuhan bersama. Saat kalian mendengar tentang praktik seperti ini, perasaan apa yang muncul? Ayo diskusikan di kolom komentar, karena pendapat kalian sangat berarti. Jadi, bagaimana cara meluruskan dan memperbaiki pemahaman serta perilaku yang menyimpang ini? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, menegaskan teladan pelayanan Kristus. Ingatkan kembali bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani. Pemimpin harus selalu mencontohkan kasih dan kerendahan hati seperti yang telah dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kedua, membangun sistem akuntabilitas. Gereja perlu memiliki struktur pengawasan yang transparan, misalnya Dewan Penatua atau Komite Akuntabilitas, agar setiap keputusan dan tindakan pemimpin selalu dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, ruang dialog terbuka. Sediakan forum di mana jemaat dapat memberikan kritik dan masukan dengan konstruktif. Kritik yang membangun adalah cermin untuk perbaikan, bukan ancaman. Keempat, pendidikan teologi yang seimbang. Pendidikan dan pembinaan bagi pemimpin harus menekankan nilai-nilai pelayanan, bukan kekuasaan. Pelatihan yang menekankan cara memimpin dengan hati, mengedepankan kepentingan bersama, dan menghindari praktek otoriter sangatlah penting. Kelima, pendekatan mentor dan discipleship. Alih-alih menciptakan jarak, pemimpin hendaknya menjadi mentor yang dekat dengan jemaat, mendampingi pertumbuhan iman, dan membangun hubungan yang sehat. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada ide lain yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki budaya kepemimpinan di gereja? Share pendapat kalian di kolom komentar. Setelah kita memahami teori dan prinsipnya, saatnya kita melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan gereja sehari-hari. Teman-teman bisa bayangkan sebuah gereja di mana pemimpin dan jemaat berjalan seiring, di mana setiap kritik dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pelayanan, dan setiap masukan disambut dengan hati yang terbuka. Di gereja seperti ini, budaya saling menghargai tumbuh, dan setiap orang merasa diberdayakan untuk mengembangkan potensi yang Allah berikan. Beberapa praktik yang dapat diterapkan antara lain: pertama, mengadakan sesi dialog rutin. Pertemuan terbuka antara pemimpin dan jemaat, misalnya forum tanya jawab, sehingga segala permasalahan bisa dibahas secara transparan. Kedua, program mentoring. Pemimpin yang sudah berpengalaman dapat membimbing pemimpin muda dengan pendekatan yang mendekatkan diri dan mempererat hubungan antar generasi. Ketiga, evaluasi bersama. Lakukan evaluasi berkala tentang cara pelayanan dan kepemimpinan.
Hal ini bisa melalui survei atau diskusi kelompok kecil, sehingga setiap orang merasa memiliki andil dalam perbaikan bersama. Di gereja kalian, sudah ada upaya seperti ini? Ceritakan pengalaman positif atau tantangan yang pernah dihadapi, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi, Sobat Pintu Berkat yang terkasih, mari kita rekap apa yang telah kita bahas hari ini. Kita telah melihat bahwa penyimpangan dalam pemahaman dan perilaku kepemimpinan di mana beberapa hamba Tuhan menganggap diri mereka lebih superior, bukanlah cerminan dari teladan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam pelayanan dan kerendahan hati. Kita telah mengeksplorasi solusi praktis, seperti menegaskan kembali teladan pelayanan, membangun sistem akuntabilitas, membuka ruang dialog yang sehat, serta pendidikan teologi yang mengutamakan nilai kasih dan kesatuan. Semua langkah ini adalah panggilan untuk kita semua, baik pemimpin maupun jemaat, agar hidup sesuai dengan kebenaran Injil dan meneladani Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai titik balik untuk introspeksi, agar setiap kita dapat menjadi agen perubahan di dalam komunitas. Setiap kritik yang membangun, setiap masukan yang tulus adalah bagian dari proses perbaikan bersama menuju gereja yang lebih sehat, penuh kasih, dan harmonis. Sebelum mengakhiri video, saya mengajak kalian semua untuk memberikan komentar di bawah. Apa langkah konkret yang bisa kita terapkan di lingkungan gereja masing-masing? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau bahkan pertanyaan, karena diskusi ini adalah milik kita semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, klik like dan share ke teman-teman. Dan tentu saja, subscribe channel Pintu Berkat untuk terus mendapatkan pembahasan mendalam seputar kebenaran Injil. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Ingat, perubahan dimulai dari kesadaran bersama dan langkah kecil yang diiringi doa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dalam kasih Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.